warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah hari ini untuk membahas kinetika reaksi berurutan. Anda perhatikan reaksi berurutan. Jadi pada reaksi berurutan di sini atau biasa disebut dengan reaksi beruntun ya, atau reaksi seri juga sama saja. Di sini reaktan A berubah menjadi B ya, di mana B ini adalah produk intermediate sebenarnya. Nah, kemudian B ini baru mengalami atau berubah menjadi C ya, C. Jadi dari A menjadi B, B menjadi C. A menjadi B dengan konstanta laju K1 dan B menjadi C dengan konstanta laju K2. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan ya reaksi ini, maka saya bisa tuliskan bahwa dA per dt itu adalah minus K1 kali A dA per dt ya. Ini adalah reaksi order 1 seperti sebelumnya, maka kita bisa selesaikan ini menjadi dA per A min K1 dt, sehingga nanti kalau kita integrasi dengan pembatasan dari A0 sampai A, kemudian T-nya dari 0 sampai T, maka kita dapatkan bahwa A itu adalah A0 E min K1 T. Nah, kemudian Anda perhatikan untuk B ya, dB per dt itu adalah kalau dari reaksi yang pertama dia adalah K1A, K1A. Tapi kalau dari reaksi yang kedua B menjadi C, maka dia adalah min K2B ya, min K2B. Nah, dari sini ini kalau saya pindahkan ke sini semuanya menjadi dB per dt min K1A plus K2B sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Maka sekarang A-nya saya ganti dengan A0 E min K1 T. Ini adalah A0. Kemudian plus K2B sama dengan 0. Nah, Anda perhatikan di sini ini saya akan mencoba mensubstitusi dengan B itu adalah U E min K2T. Kenapa? Karena ini bersamaannya eksponensial. Jadi saya berusaha menyamakan ini supaya bisa diselesaikan begitu ya. Nah, sekarang maka kalau saya turunkan B terhadap T itu adalah ya, ini pakai integral apa namanya? UV ya, UV. Jadi yang pertama ini saya turunkan terhadap T, berarti U-nya DU per dt. Yang ini tetap ya. V-nya tetap ya, E min K2T. Nah, kemudian yang kedua, yang ini saya turunkan, yang bagian belakang saya turunkan, sehingga U-nya tetap U K2 min K2 E min K2T itu ya, K2T. Nah, dari sini ya, saya kalau masukkan dB-nya saya ganti dengan ini, bahwa dB dt itu adalah E min K2T du dt, kemudian minus U K2 E min K2T. Jadi kalau saya masukkan di sini dB dt-nya saya ganti dengan ini, E min K2T du dt, kemudian ini min U K2 E min K2T, ini ya, ini aja. Kemudian ini min K1A0 E min K1T plus K2B-nya adalah U E min K2T. Maka ini yang ini tadi, ini K2 U E min K2T dengan ini akhirnya habis, sehingga yang tertinggal hanya ini ya, E min K2T du dt min K1 A0 E min K1T sama dengan 0. Jadi ini saya ganti, dB per dt nya ini saya ganti, B nya juga saya ganti dengan ini, maka hasilnya adalah ini. Nah, sehingga sekarang kalau ini saya bawa ke sana semuanya, maka
du per E min K2T du per dt itu adalah sama dengan K1 A0 E min K1T, ya kan, awalnya. Kemudian sehingga nanti dibagi dengan E ini, ya, du per dt dibagi dengan E min K2T, sehingga K1 A0 E min K1T ini dibagi E min K2T atau kali E pangkat K2T, atau kalau disamakan menjadi E min K1 plus K2 kali T. Oke. Nah, sekarang dari persamaan ini, ya, ini akhirnya, nah ini hanya du saja, kemudian ini operatornya terhadap T. Akhirnya persamaan tersebut bisa diselesaikan, ya. Jadi du sama dengan K1 A0 E min K1 K2T dt, ya. Nah, dari sini kalau saya integrasi dengan integral tak tentu, maka integral du adalah u, kemudian integral ini adalah K1 kali seper ini, ya, seper min K1 plus K2, kemudian kali A0 E min K1 plus K2T plus C. Nah, ini. Nah, dengan B adalah U min K2T itu, jadi B sama dengan U min U E min K2T, maka U-nya saya masukkan ini U-nya, ya, U-nya adalah ini, maka K1 min K1 plus K2 A0 E min K1T. Nah, ini di sini ada plus K2T kali E min K2T, sehingga tersisa hanya E min K1T. Kemudian C kali ini, C kali E min K2T. Nah, karena saat T0 B sama dengan B0 gitu, maka kalau saya masukkan T-nya adalah 0, sehingga B0 itu adalah K1 per K-1 plus K2 A0 E min K1 kali 0. Berarti ini E pangkat 0, berarti 1. C kali E min K2 kali T-nya adalah 0, berarti plus C saja karena ini adalah 0. Jadi B0 nya adalah ini. Nah, kemudian dari sini berarti karena B0 nya adalah 0, ya, karena B0 nya adalah 0 gitu, maka C itu adalah minus K1 per K-1 plus K2 kali K0, ya. Jadi dari sini akhirnya kita dapatkan bahwa B itu adalah B K1 min K1 K2 A0 E min K1T plus C, C-nya adalah ini K1 min K1 per min K1 plus K2 A0, ya, E min K2T, ya. Jadi B akhirnya menjadi K1 per min K1 plus K2 A0 E min K1T min K2T. Nah, B akan maksimum bila T adalah maksimum. Nah, kapan ini adalah maksimum? Berarti untuk persamaan ini seperti biasa, itu adalah turunan pertama ini terhadap T itu sama dengan 0, maka kita akan dapatkan B maksimum. Nah, dari sana kalau kita turunkan terhadap T, maka menjadi, ya, jadi ini kalau saya turunkan terhadap T berarti K1 per min K1 plus K2 A0. Nah, ini turunannya adalah min K1 E min K1T min kali min K2 berarti plus K2 E min K2T sama dengan 0 nanti, ya. Jadi ini hasil turunannya sama dengan 0. Nah, ini akan sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, maka sudah semuanya sama dengan 0, jadi nggak ada artinya begitu, ya. Jadi tidak ada artinya turunan ini kalau ini sama dengan 0. Jadi yang boleh sama dengan 0 adalah yang ini. Yang ini yang harus sama dengan 0. Jadi min K1 E min K1T plus K2 E min K2T sama dengan 0. Sehingga nanti
K1 E min K1 T akan sama dengan K2 E min K2 K2T. Sehingga K1 per K2 itu sama dengan E kali K1 min K2 kali T. Sehingga ln K1 per K2 sama dengan K1 min K2 T. Nah, T max itu adalah ln K1 per K2 per K1 min K2. Ya. Dan C, nah sekarang ini adalah T maksimum. Jadi kita bisa mendapatkan B maksimum saat T maksimum. T maksimumnya apa? Yaitu ln K1 per K2 per min per K1 min K2. Nah, C dapat ditentukan dari persamaan ini bahwa A0 ya, jadi mula-mula tidak ada. A0 itu adalah sama dengan A yang tersisa, B yang tersisa ditambah C, sehingga nanti C itu adalah A0 min A min B, sehingga C itu sama dengan, nah kalau dikumpulkan semuanya menjadi A0 1 min 1/2 min K1 kali K2 E min K1 T min K1 E min K2 T. Anda tinggal lihat saja, A-nya adalah A0 E min K1 T, B-nya adalah yang tadi ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini bahwa A itu semakin lama akan semakin habis, begitu ya. Tetapi B itu makin lama makin banyak, tetapi kemudian akan turun, dia akan menjadi C ya, turun menjadi C dengan seiring waktu. Sementara C semakin lama semakin banyak, gitu ya. Ini adalah kurva perubahan konsentrasi A dan B ya. Nah, bagaimana kalau ini kita selesaikan dengan metode steady state, gitu ya. Kalau dengan metode steady state, maka kita bisa menganggap bahwa perubahan B ya, B itu sangat lambat, gitu ya. Dianggap sangat lambat dan dianggap kecil, sehingga nanti dianggap konstan, sehingga dB per dt itu sama dengan, mendekati sama dengan 0, dengan catatan bahwa K2 harus jauh lebih besar daripada K1. Sehingga nanti dB per dt seperti tadi itu adalah K1 kali A min K2 kali B, cuma B-nya ini adalah B steady state, nah, sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa dapatkan bahwa B steady state itu adalah K1 kali A per K2 atau K1 per K2 kali A0 E min K1 A. Nah, dari sini kalau kita masukkan C adalah A0 min A plus B ya, min C. Tadi A0 sama dengan A plus B plus C gitu ya, maka C-nya adalah A0 min A min B gitu ya, sehingga nanti C itu sama dengan A0 min A. A-nya adalah A0 E min K1 T dan B-nya adalah K1 per K2 A0 E min K1 T. Nah, karena K2 itu jauh lebih besar daripada K1, maka ini dianggap mendekati 0 gitu ya. Jadi nah, ini bisa disederhanakan menjadi C itu adalah A0 min A0 E min K1 T, sehingga sama dengan C itu adalah A0 1 min E min K1 T ya. Jadi ada sedikit perbedaan di sini ya, kalau Anda perhatikan. Nah, itu ada di beda yang tadi ya, bedanya. Nah, ini adalah contoh yang lain. Jadi ini membentuk reaksi kesetimbangan ya. Jadi bagaimana kalau A menjadi B itu adalah reaksi kesetimbangan, kemudian B menjadi C bukan reaksi kesetimbangan. Seperti tadi, kalau persamaan ini kita selesaikan dengan steady state, maka kita bisa dapatkan dA per dt adalah min K1A plus K min 1B ya, dA. Tetapi dB itu adalah K1A min K1B. Jadi K1, karena ada hubungannya ke sini, maka dia reaksi balik, berarti min K1B. Dia dari ini, kalau dari reaksi yang pertama dia adalah K1A, kemudian dia adalah min K2 kali B. DC hanya K2B. B dianggap kecil, jika delta B sangat lambat, maka
dengan catatan bahwa K2 plus K-1 itu jauh lebih besar daripada K1 dan dB per dt mendekati 0 gitu ya. Nah, saat konsentrasi B mencapai steady state gitu ya, maka ini kita tinggal menggantinya sehingga nanti B steady state, jadi persamaan ini B-nya B steady state, sehingga nanti K1A min K1 plus K2 kali B steady state sama dengan 0, sehingga B steady state adalah K1A per K1 plus K2. dA per dt adalah min K1A plus K-1 B steady state. Nah, ini B steady state. Dengan memasukkan steady state-nya, maka menjadi min K1A plus K-1 per K1 per K-1 plus K2 kali A ya. Nah, kalau kita lanjutkan, maka persamaan ini menjadi diuraikan adalah ya dari sini. Ini kita uraikan yang bagian sini, kita samakan penyebutnya gitu ya. Jadi ini nanti dikali dengan K-1 plus K2 per K-1 per plus K2 gitu ya, supaya sama. Nah, itu ada hasilnya adalah ini ya, ini K1. Nah, ini yang saya kalikan tadi, K-1 plus K2 per K-1 plus K2 kali A, K1 plus K1 min K2. Ini hasilnya nanti kalau dijumlahkan, yang ini dengan ini ada plus, ini ada min, habis gitu ya, sehingga tinggal min K1 kali K2 per K-1 plus K2 kali A. Nah, dA per A adalah ini, sehingga A sama dengan A0 E min K1 K2 per K-1 plus K2 T gitu ya. Nah, untuk laju pembentukan C, maka DC sama DT sama dengan K2B, B-nya adalah ini diganti K1 per K-1 plus K2 A gitu ya. Sehingga nanti DC itu ini tinggal ini ya. Ini kalau dijumlahkan, disamakan penyebutnya, sama saja dengan ini ya, sama saja dengan ini hampir sama dengan ini. Kalau ini min K dA adalah min K1 K2 per K-1 plus K2, ini adalah ini, tapi ini jadi positif, jadi sama dengan ini, berarti DC adalah minus dA per dt. Nah, kondisi yang diperlukan untuk menggunakan steady state approximation adalah data harus segera diambil ya setelah B mencapai harga steady state, kemudian K2 plus K-1 harus sama dengan K1 lebih besar daripada K1. Nah, B steady state-nya harus sangat kecil gitu ya. Itu. Nah, ini juga bisa kita perhatikan di sini. Bagaimana kalau K2 jauh lebih kecil daripada K1 dan K-1? Jadi kalau K2-nya jauh lebih kecil, sehingga B menjadi C merupakan tahap penentu laju reaksi. Nah, kemudian A dan B segera mencapai kesetimbangan, sementara C terbentuk sangat perlahan, sehingga yang ini dA per dt sama dengan dB per dt sama dengan 0. Jadi yang ini sangat lambat, ya. Nah, tapi ini segera membentuk kesetimbangan sehingga lajunya seperti terhenti ya. dA per dt akan sama dengan dB per dt karena mencapai kesetimbangan sama dengan 0, sehingga K1A sama dengan K-1B. Jadi konstanta kesetimbangan atau K1 per K-1 itu adalah sama dengan B per A, kan begitu ya. Nah, sehingga nanti B sama dengan K1 per K-1A atau konstanta kesetimbangan A, sehingga DC per dt adalah K2 kali B, B-nya adalah konstanta kesetimbangan A gitu ya, atau K1 per K-1. Jadi dari sini DC per dt adalah K1 kali K2 per K-1 kali A. Nah, soal latihannya Anda bisa lihat di kalau edisi 8 itu di problem 22-20. Kemudian untuk exercise di edisi 9 bisa Anda lihat di 2116A begitu ya. Untuk di buku Principal Kinetic yang dikarang oleh Host
ya. Edisi 2 itu bisa di bab 2 untuk soal nomor 1, bab 2 nomor 8, bab 2 nomor 10, dan bab 2 nomor 13.